cuma pengen ngajak kita bareng-bareng buat ngejaga alam kita. Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue ada di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue mungkin ini video yang agak lumayan cukup nyantai gue pembahasannya. Dan di sini pun gue pengen nunjukin inilah kondisi dari akuarium gue. Jadi gue beli rak. Jadi gue tumpuk tank yang ini 90 cm, yang ini 1 meter. Gue tumpuk jadinya agak sedikit rapi lah. Dan gue juga merapikan ikan-ikan cana gue kayak gitu. Nah, gitu guys. Oh, di sana juga ada tempat pakan, pelet-peletan. Gua nggak tahu nanti bakal ngadain room tour atau enggak. Karena agak sedikit ribet guys kalau mengadakan room tour di sini. Kalau gue mengadakan room tour agak sedikit rempong ya, karena gue di sini cuma punya 2 lampu di sana sama lampu di sana tuh. Jadinya kalau mau ke tank-tank lain ya harus dipindah-pindah gitu. Jadi agak sedikit rempong, agak sedikit repot lah. Nah, mungkin untuk di video ini udah 1 menitan. Jadi gue bakal mungkin cerita aja, curhat aja mengenai fenomena Citalopis ya. Ini kejadian atau fenomena yang udah lumayan cukup lama kan, mengenai punahnya Citalopis, ikan belida Jawa, belida apa sih gue nggak tahu. Pokoknya ya ikan belida lah intinya lah, yang udah mulai punah di perairan Indonesia kayak gitu guys. Jadi Citalopis ini kan kalau nggak salah dia endemik Indonesia, jadinya asli Indonesia, dan ya dia udah punah gitu kan di perairan Indonesia katanya. Nggak tahu gue juga kan kebenarannya seperti apa. Cuman di sini gue gak akan menyoroti detailnya seperti apa mengenai Citalopis ini, cuman gue pengennya bahas penyebab dari punahnya Citalopis ini kayak gitu guys. Jadinya ya gue di sini pengen curhat aja sih. Gue terinspirasi dari channel Indo Exotic Pets yang emang peduli banget atas kelestarian hewan. Cuman mungkin kalau di Indo Exotic Pets kan lebih ke reptile kan, lebih ke reptil lah, kayak biawak dan lain-lain gitu kan, kayak penangkapan alam atau animal abuse Is this the Krusty Krab? Nggak bisa bahasa Inggris. Kekerasan hewan gitu kan. Nah itu jadi sangat bagus lah kalau gue lihat konten-konten dari Indo Exotic Pets kayak gitu guys. Dan gue di sini pengen curhat aja. Kalau kita semua termasuk gue sendiri kan, penghobi ikan yang nggak peduli akan keberlangsungan hidup dari si hewan yang kita pelihara atau hewan-hewan peliharaan, hewan-hewan liar yang ada di sekitar kita, ya itu menjadi akibatnya ya seperti itu, punah hewannya, nggak ada lagi. Mungkin cucu-cucu kita untuk di masa depan yang bakal tahu gitu kan, mungkin yang namanya burung pipit, nggak tahu yang namanya burung gereja, yang nggak tahu namanya cana maru mungkin, atau mungkin yang nggak tahu apa yang asli Indonesia lagi, yang nggak tahu mujair. Mujair Indonesia bukan sih, katanya Brazil ya kalau nggak salah ya. Pokoknya hewan-hewan endemik Indonesia, mungkin kalau kita nggak peduli, nggak sadar, nggak aware dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, di alam kita, ya tunggu aja, maksudnya ya punah gitu kan kalau kita nggak peduli gitu kan, kayak gitu guys. Meskipun di luar sana sudah banyak ahli-ahli yang emang peduli banget, aktivis-aktivis yang emang dia di bidangnya untuk kelestarian hewan, ya kalau nggak ada saling kerjasama antar pihak gitu kan, ya termasuk kita juga sebagai penghobi gitu kan, ya udah, maksudnya nggak bakal berjalan dengan lancar kayak gitu guys. Gua pun gabung juga ya di beberapa di beberapa grup kura-kura. Gue tuh sering menemukan kura-kura reptil gitu kan. Gue sering menemukan kayak hewan-hewan langka yang diperjualbelikan. Makanya kayak grup-grup Facebook yang membahas tentang hewan peliharaan itu sering kayak di ban gitu lah. Karena ya kayak gitu praktiknya banyak orang yang yang nakal ya, yang dia tuh menjual hewan-hewan langka gitu. Kayak misalkan porosus, buaya gitu kan. Buaya itu asli Indonesia kan, dan dia ya gitu maksudnya langka dan diperjualbelikan. Itu salah guys, salah banget. Kayak gitu. Dan juga gue sering lihat kura-kura, biuku, emis itu sering diperjualbelikan gitu, dan itu ya nggak boleh gitu. Ya lu bisa ditangkap, lu bisa dipenjara mungkin ya, gue nggak tahu sih. Kalau gue ya ngelihat dari Indo Exotic Pets ya kayak gitulah. Kan ada undang-undangnya kan. Undang-undangnya gue lupa. Pokoknya cari aja undang-undang tentang hewan-hewan yang dilindungi. Ya gue curhat aja di sini ya. Bukan berarti gue menggurui kalian. Bukan berarti gue menghimbau gue yang lebih baik, kalian enggak, itu enggak banget. Gue di sini cuma pengen curhat aja mungkin ya, karena ya kebetulan gue punya medianya yaitu channel YouTube, meskipun belum seberapa gede. Ya gitu sih himbauannya kalau menurut gue, kita sebagai penghobi ya lebih memilih
hewan-hewan yang dia itu hasil dari captive breed kayak gitu guys. Jadinya lebih baik menggunakan hewan-hewan atau memelihara hewan-hewan yang dia itu emang hasil budidaya dari orang-orang gitu kan. Jangan sampai kita itu ngambil dari alam yang WC lah, yang wild couch. Mungkin gue nggak tahu ya kalau misalkan yang hewan-hewan bukan asli Indonesia, ya itu urusan alam negara lain. Cuman ya kalau misalkan udah punah ya kita juga gitu kan nggak bisa menikmati hewan-hewan yang eksotik dari negara lain kayak gitu guys. Banyak kan sekarang tuh yang udah kayak dilindungi arwana kan kebanyakan dari Indonesia kan. Jardini dari Papua, Super itu dari Kalimantan kalau nggak salah. Arwana tuh yang bagus-bagus kebanyakan dari Indonesia guys, dan itu semuanya dilindungi. Kalau arwana mungkin kayak gue jarang ya lihat yang nggak bersertifikat. Biasanya arwana tuh bersertifikat gitu kan. Ya karena emang dia tuh hewan dilindungi guys, jadinya emang harus ada sertifikat yang membuktikan bahwa hewan itu ya berasal dari farm kayak gitu guys, bukan berasal dari tangkapan alam kayak gitu. Terus juga mungkin ya itu sebenarnya boleh banget ya, kalau kayak gue sering juga ngeliat kayak channel-channel mancing, channel-channel apa ya, nangkap hewan-hewan liar. Cuman ya kita harus bertanggung jawab juga gitu. Cuman kita harus juga selain kita mengambil dari alam, kita juga harus memberi ke alam gitu. Ya kayak misalkan kita melakukan breedingan gitu kan di rumah kita gitu kan, untuk kelestarian alam selanjutnya gitu kan. Ya membuat konservasi mini lah di rumah kita gitu kan. Kayak misalkan ya hewan-hewan yang endemik Indonesia ya kita bisa membreedingnya di rumah kita gitu kan. Kalau yang misalkan yang belum langka ya yang mau langka juga boleh kan, asalkan ada izin gitu kan. Nah jadi selain kita merusak alam ya kita juga memberi untuk memperbaiki alam gitulah, kayak gitu guys. Jadi ya mungkin gitu aja sih di video kali ini. Takutnya gue ngomongnya muter-muter kemana-mana. Gue cuma pengen ngomong kalau kelestarian alam di sekitar kita sangat penting sekali untuk kita jaga. Dan itu bukan urusan KLHK, bukan urusan aktivis apa ya, para pelindung hewan atau para satgas hewan liar yang aktivis kayak gitulah. Termasuk kita sebagai penghobi hewan peliharaan, termasuk gue sendiri yang mungkin gue di sini juga banyak kesalahan, masih banyak kekurangan yang gue lakuin. Cuma pengen ngajak kita bareng-bareng buat ngejaga alam kita ya, termasuk ikan-ikan hias asli Indonesia. Dan contoh kasusnya ya kayak Citalolepis tadi gitu, ikan belida yang emang dia dilindungi dan sekarang udah punah, nggak ada gitu. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.